Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya diperiksa unit Propam Polres Cilegon buntut kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di rest area 45 Tol Tangerang Merak, arah Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025. Kasih Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini, pemeriksaan masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, 2 korban penembakan diketahui berinisial IA dan R. Ia meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di rest area, tepat di depan minimarket KM 45, Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin, mengungkapkan bahwa korban IA, yang tewas dalam insiden tersebut, merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil yang digelapkan, dan korban ia beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area KM 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan. Polisi mengatakan bahwa pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH, selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan 1 unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin
melayani masyarakat, tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.